Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mukrimatun Nisa, NIM 1847041065, kelas PM03, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang ozon. Tahukah kalian apa itu ozon? Ozon adalah gas yang secara alami terdapat di atmosfer. Unsur kimia yang terkandung dalam partikel ozon adalah 3 buah oksigen. Keberadaan ozon sendiri di alam terdapat 2 wilayah atmosfer. Ozon di troposfer sekitar 10 sampai dengan 16 km dari permukaan bumi. Sayangnya, kandungan pada lapisan ini hanya 10%. Sedangkan selebihnya berada di lapisan stratosfer 50 km dari puncak troposfer. Dengan kandungan ozon mencapai 90%, maka seringkali disebut lapisan ozon karena memiliki kandungan O3 atau ozon yang paling banyak. Ozon sendiri merupakan suatu gas yang terdapat di atmosfer secara alami atau ada di atmosfer dengan sendirinya. Sehingga lapisan ozon diartikan sebagai lapisan yang mengandung banyak gas ozon. Ozon ini merupakan suatu gas yang mengandung unsur-unsur kimia. Unsur-unsur kimia yang terdapat dalam lapisan ozon ini terdiri dari 3 macam atom oksigen atau O3 karena memiliki kandungan O3 dalam jumlah banyak. Inilah lapisan ini diberi nama sebagai lapisan ozon. Atom oksigen ini mempunyai warna biru dan juga berbau kuat. Selanjutnya, apa itu lapisan stratosfer? Lapisan stratosfer merupakan salah satu lapisan dari atmosfer bumi. Lapisan stratosfer ini merupakan lapisan yang berada di urutan kedua terendah setelah lapisan pertama, yakni troposfer. Lapisan stratosfer ini mempunyai letak yang tepat berada di atas lapisan troposfer. Kemudian, ciri-ciri lapisan stratosfer. Beberapa ciri atau karakteristik dari lapisan stratosfer antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, berada atau terletak pada ketinggian 10 hingga 50 km dari permukaan bumi. Yang kedua, tidak terdapat uap air, awan, ataupun debu-debu atmosfer. Yang ketiga, dapat menyerap radiasi yang dipancarkan oleh sinar ultraviolet. Yang keempat, terdapat lapisan ozon di lapisan ini. Yang kelima, terdapat stratifikasi suhu. Kemudian jenis-jenis lapisan stratosfer. Yang pertama, lapisan isotermis. Lapisan isotermis merupakan lapisan yang berada paling bawah lapisan stratosfer. Yang kedua, lapisan panas. Setelah adanya lapisan isotermis, kemudian terdapat lapisan panas. Lapisan panas ini merupakan lapisan yang berada di atas lapisan isotermis. Pada lapisan ini sudah terjadi peningkatan suhu atau temperatur hingga ketinggian mencapai kurang lebih 45 km. Nah, yang ketiga, lapisan campuran teratas. Lapisan yang paling atas yang akan kita temui dari lapisan stratosfer adalah lapisan campuran teratas. Karena letaknya yang paling atas, maka lapisan ini letaknya paling dekat dengan lapisan atmosfer yang berada di atas lapisan stratosfer, yakni lapisan mesosfer. Kemudian, perusakan lapisan ozon. Penelitian pertama tentang perusakan ozon oleh CFC dilakukan oleh Sherwood Rowland
dan Maurice Molina pada tahun 1973. Secara alami, ozon bereaksi dengan berbagai molekul yang mengandung nitrogen, hidrogen, dan klorin. Jumlah molekul-molekul tersebut sangatlah kecil, sehingga tidak mengganggu kemelimpahan ozon di stratosfer. Kemelimpahan ozon akan terganggu oleh senyawa klorin dan bromin yang terdapat dalam bahan kimia pendingin buatan manusia, yaitu refrigeran. Contohnya, senyawa CFC yang mengandung klorin yang terlepas dari CFC akan menguraikan ikatan O3 sehingga kerapatan lapisan ozon akan berkurang jika proses tersebut berlanjut. Ketebalan lapisan ozon di stratosfer dapat diukur dengan sebuah alat yang bernama spektrofotometer Dobson, dan satuan yang digunakan untuk mengukur ketebalan lapisan ozon adalah Dobson unit atau DU, di mana 1 DU adalah jumlah molekul ozon yang dibutuhkan untuk membentuk satu lapisan ozon setebal 0,01 mm pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, untuk lebih jelasnya, simak gambar pada di samping proses terjadinya perusakan lapisan ozon. Selanjutnya, bahan perusak ozon atau BPO dan penggunaannya. Bahan perusak ozon BPO merupakan senyawa kimia yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, klorin, dan bromin. Senyawa ini sangat stabil dan tidak mudah terurai pada lapisan atmosfer bawah, yaitu troposfer. BPO digunakan dalam beberapa jenis BPO, antara lain adalah CFC, HCFC, halon, metil bromida, karbon tetraklorida, metil klorofrom. Bahan perusak ozon banyak digunakan dalam peralatan pendingin seperti lemari es, pendingin ruangan atau AC, pemadam kebakaran, industri busa, bahan pelarut, dan proses karantina pelabuhan. Nah, itulah tadi beberapa bahan perusak ozon atau BPO dan penggunaannya. Kemudian, bagaimana cara mengurangi penipisan lapisan ozon? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi penipisan lapisan ozon. Yang pertama, mengurangi pemakaian mobil pribadi. Yang kedua, menggunakan pembersih dalam rumah tangga yang ramah lingkungan. Yang ketiga, hindari penggunaan pestisida. Yang keempat, membuat aturan ketat atas peluncuran roket. Yang kelima, stop penggunaan nitrous oxide. Dan yang terakhir, bagaimana menanggulangi penipisan ozon. Setelah mengetahui jika lapisan ozon sudah menipis, beberapa negara di dunia termasuk Indonesia mulai bergerak untuk menjaga agar lapisan ozon tidak semakin menipis. Penanggulangan penipisan lapisan ozon dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penghapusan penggunaan BPO atau bahan perusak lapisan ozon. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang ketiga, menghindari penggunaan pestisida di bidang pertanian. Yang keempat, menggunakan pendingin ruangan atau AC sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, jangan biarkan lampu atau peralatan listrik dalam keadaan menyala terus-menerus. Yang keenam, menanam tanaman peneduh sebagai pendingin alami. Nah, itulah tadi pembahasan tentang ozon dan lapisan ozon, lapisan stratosfer, dan bahan perusak ozon atau BPO dan penggunaannya, serta cara mengurangi penipisan lapisan ozon dan cara menanggulangi
ozon. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.